saya hormati saudara-saudara warga STRT Cabang Tuban dimanapun berada. Izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya, Mas Lamiti, selaku Ketua PSAT Cabang Tuban Pusat Madiun, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami ingin menyampaikan sejarah singkat berdirinya STRT Cabang Tuban. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa STRT Cabang Tuban berdiri tahun 1986. Pada saat itu di rumahnya almarhum Mas Mustafa, saudara-saudara warga STRT berkumpul sepakat untuk mendirikan STRT Cabang Tuban. Tepatnya kalau tidak keliru 10 Januari 1986. Kemudian pada saat itu terpilih dan sepakat yang dijadikan ketua cabang adalah Kang Mas almarhum Mas Mustafa pada saat itu. Kemudian dibentuklah beberapa pengurus di sekretaris, bendahara dan sebagainya. Kebetulan saya pada saat itu didapuk sebagai bendahara cabang Tuban, kemudian sekretarisnya Mas Suprianto sebagai sekretaris dan pada saat itu masih siswa tingkat. Kemudian sebetulnya sebelum tahun 1986 itu STRT di Tuban sudah ada. Yang pertama mungkin latihan di Kecamatan Montong, yang melatih adalah Mas Ahmad Wisdianto, seorang pendidik, seorang guru SD yang asalnya dari Ngawi. Kemudian dia melatih, alhamdulillah tahun 1984 sudah bisa mengesahkan 2 warga baru, yaitu Mas Sunardi dan Mas Haryati. Mas Haryati sekarang di Dinas di Perhubungan, Mas Sunar di Montong, itu 86. Kemudian di tahun 85 STRT di Montong juga bisa mengesahkan warga baru 2 orang, dan pengesahan warga baru tahun 1985 itu seluruh Indonesia jadi satu di Pusat Madiun, yaitu pada saat itu di Stadion Wilis Kabupaten Madiun. Kemudian 86 berdiri cabang di Tuban, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian musuhnya Mas Mustafa juga melatih di Kecamatan Semanding, tapi siswanya Mas Mustafa tidak ada yang jadi warga baru karena keluar masuk tidak hal biasa di STRT. Setelah tahun 86 baru akan mengembangkan sayap untuk mendirikan ranting. Setelah Montong, Tuban Kota, kemudian yang ketiga yaitu ranting singgahan. Ranting singgahan, kiri ranting, kemudian setelah ranting singgahan, ranting Palang, kemudian ranting Palang, disusul lagi ranting Parengan, kemudian ranting Jatilogo. Sehingga pada tahun 86 itu juga cabang Tuban baru awal berdiri sudah bisa mengesahkan warga baru sejumlah 6 calon warga, 6 calon warga baru tahun 86. Kemudian 87 juga mengesahkan 7 calon warga baru. Sehingga niatnya gampang, 86 mengesahkan 6, 87 mengesahkan 7 orang warga baru. Kemudian STRT Cabang Tuban mengesahkan warga baru pertama setelah jadi cabang itu tahun 1988, sejumlah 25 calon warga baru. Pengesahannya pada saat itu di ruang pertemuan KLK Kabupaten Tuban, kalau sekarang BLK, sebelah selatannya Patung itu. Dulu pengesahannya di sana, latihan bersama juga di sana. Sejumlah 25 orang calon warga baru tahun 1988. Dan alhamdulillah pada saat itu juga dihadiri oleh Mas Tarmaji selaku ketua umum pada saat itu. Kemudian tahun 1989 Cabang Tuban mengesahkan 75 calon warga baru, sehingga meningkat dari 25 menjadi
75 berarti 300% peningkatannya. Untuk pengesahan tahun 1989 tepatnya di Gedung Serbaguna yang sekarang dekatnya Tridharma itu tahun 1989. Alhamdulillah pada saat itu Mas Mustafa selaku ketua cabang, pendirian ranting selalu bertambah tiap tahun, dan akhirnya hampir seluruh ranting seluruh kecamatan yang ada di Tuban ini berdiri ranting. Hanya beberapa kecamatan yang belum ada. Dan terakhir almarhum meninggal tahun 2010. Pengesahan warga baru di Tuban pada saat itu terakhir itu ada 600 warga baru. Terakhir ada 600. Kemudian almarhum meninggal dunia, saya lanjutkan di 2010 ini karena saya sebagai penerus dari almarhum Mas Mustafa selaku ketua cabang. Dan terima kasih saya sampaikan pada saudara-saudara saya, baik dari pengurus cabang, pengurus ranting, para pelatih. Syukur alhamdulillah tiap tahun calon warga kita semakin mantap perkembangannya. Ranting-ranting semakin mantap, semua ranting, semua kecamatan ada tempat-tempat pelatihan. Dan alhamdulillah selama saya jadi ketua cabang di tahun 2010 yang kedua, karena di 2010 itu ada 2 kali pengesahan, yang awal tahun 2010 ada, kemudian akhir tahun 2010 ada. Nah, saya yang 2010 akhir, pengesahan saya pertama itu alhamdulillah sudah 1100 sampai sekarang alhamdulillah di atas 1000. Dan terakhir kemarin di tahun 2020 SHTRT Tuban mengesahkan 1697 calon warga baru. Ini tentunya berkat dukungan kerjasama semua saudara-saudara warga SHTRT di Tuban. Khususnya saya sampaikan terima kasih pada para pelatih yang paling ikut andil di dalam mencetak saudara-saudara warga SHTRT, karena karakter SHTRT ini bisa tertanam baik di calon warga baru berkat dari para pelatih. Kami selaku pengurus cabang, kami selaku ketua cabang hanya bisa membantu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Tanpa dukungan, tanpa bantuan saudara sekalian, para pelatih, para pengurus, insya Allah saya tidak bisa melaksanakan. Sekali lagi, saya sangat terima kasih pada semua warga baru maupun warga yang lama telah mampu membuat suasana di Kabupaten Tuban, di cabang Tuban, SHTRT ini bisa kondusif, bisa aman, bisa nyaman. Sehingga jika dibanding dengan daerah-daerah lain, Tuban alhamdulillah saya katakan baik karena tidak ada gejolak-gejolak yang sifatnya permanen. Itu yang bisa kami sampaikan. Untuk pesan Mas buat warga BSHT yang khususnya di cabang Tuban, Mas. Terima kasih. Pesan saya saudara sekalian bahwa para pendiri SHTRT cabang Tuban, mulai dari Mas Ahmad Widianto selaku pendiri SHTRT di Tuban yang pertama kali masuk dan pertama membawa SHTRT dari Ngawi ke Tuban, sudah bisa mengesahkan di tahun 84. Kemudian saudara-saudara yang lain, Mas Mustafa, Mas Sartono, dan Mas Muslimin, Mas Leman, dan saya sendiri, alhamdulillah mulai berdiri cabang sampai dengan sekarang tidak pernah berhenti untuk mengembangkan SHTRT yang kita cintai bersama ini. Oleh karena itu, pesan saya, mari semua warga SHTRT di Tuban harus bisa guyup rukun. Mungkin beda pendapat, beda paham, dan sebagainya, hal yang wajar. Tapi dengan perbedaan-perbedaan itu, mari kita ciptakan satu keindahan. Karena pada dasarnya tidak mungkin semua manusia akan satu pendapat, satu gagasan, dan sebagainya. Karena kita bernaung di organisasi SHTRT, wajib hukumnya siapapun harus guyup rukun hidup di cabang Tuban ini. Terima kasih. Dan untuk harapan BSHT di cabang Tuban ini apa, Mas? Nah, untuk harapan ke depan saudara sekalian, karena zamannya sekarang barangkali sudah lain dengan zaman saya dulu.
zamannya sekarang zamannya IT, dan barangkali kejadian di luar sana saat itu juga harus bisa diketahui oleh saudara-saudara kita. Oleh karena itu kita sebagai warga SRT kita harus bisa memilah bagaimana informasi, bagaimana sesuatu itu baik untuk kita, karena informasi itu belum tentu baik, belum tentu benar kejadiannya sudah bisa kita dengar. Oleh karena itu kita harus bisa memfilter, memilih apakah berita itu bohong, apakah berita itu benar, dan sebagainya. Kepada saudara-saudara warga SRT tidak usah percaya berita-berita yang hoax, berita-berita yang barangkali tidak jelas sumbernya dari mana. Yang jelas itu akan membuat kita semakin kurang pas di SRT ini. Kemudian saudara sekalian, sekarang SRT ini sudah besar. Karena dengan besarnya SRT tentunya banyak orang yang tidak menyukai, tidak menginginkan SRT ini besar. Sehingga dari dalam sendiri maupun dari luar banyak yang ingin menghancurkan SRT. Oleh karena itu, mari antara warga satu dengan warga yang lain, mari kita jaga kekompakan guyub rukunnya ini. Sehingga kita, kalau kita guyub rukun, insya Allah kita sulit untuk dipisahkan. Bagaikan sebuah air, kita sulit dipisahkan. Mungkin bisa dipisah, tapi kita akan tetap kembali lagi bersatu. Karena ini sudah ajaran SRT, kita tidak mungkin akan bisa dipisah-pisah oleh orang lain. Namun demikian, dari dalam organisasi pun banyak warga-warga SRT yang ingin memecah belah. Tentunya sekarang ini kita harus waspada dalam rangka menyambut 1 abad SRT ini. Tentunya banyak rintangan, hambatan, dan sebagainya yang harus kita hadapi bersama. Karena kejadian-kejadian di luar sana banyak kegiatan-kegiatan yang barangkali merusak tatanan kehidupan, dan ternyata itu setelah kita telusuri bajunya SRT, kaosnya SRT, tapi sebetulnya itu bukan warga SRT, dan ini sudah banyak terbukti. Oleh karena itu mari kita semuanya harus waspada, jangan sampai kita terprovokasi oleh berita-berita yang kurang baik. Mari kita jaga sendiri-sendiri, keluarga sendiri, cabang sendiri, dan sebagainya. Sehingga kalau kita bisa menjaga diri kita sendiri, daerah kita sendiri, insya Allah dimanapun warga SRT akan bisa kondusif. Itu yang kita harapkan. Sehingga nanti para pendiri SRT zaman dulu, sekarang di alam sana akan bisa tersenyum. Ternyata SRT bisa berkembang ke seluruh Nusantara dengan baik. Terbukti hampir 1 abad ini SRT masih bisa berkembang dengan besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BSAT Pusat Madiun Jaya.